hidup kita harus mengalami berkemenangan di dalam Tuhan. Karena Tuhan mau itu. Tuhan gak mau kehidupan kita ini babak belur. Hidup kita itu stres, menghadapi masalah terus-terusan. Babak belur, bangkrut, melarat, miskin, menderita, kepahitan, sakit, penyakit. Tuhan mau kita itu berkemenangan. Tuhan mau hidup kita itu berkemenangan setiap hari. Buka sebentar di Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Akhirnya, di ujungnya, akhirnya berarti Paulus ngomong begini. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kamu harus kuat di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan artinya hidup dalam kebenaran. Kita hidup di dalam Kristus. Kita mengalami hubungan dengan Kristus. Bukan di luar Kristus, kita di dalam Tuhan, dalam perlindungan, dalam kekuatan, dalam kuasanya Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi hidup kita ini bukannya sekedar asal-asalan. Hidup kita tuh harus mengalami kemenangan. Karena apa? Hidup kita setiap hari berperang. Peperangan satu, berperang melawan roh-roh jahat di udara. Yang kedua, berperang melawan diri kita sendiri, kelemahan kita, ego kita, hawa nafsu kita, dagingan kita, itu yang harus diperangin setiap hari. Sebenarnya setan itu sudah tak kalah 2000 tahun yang lalu melalui Yesus di kayu salib. Tapi yang jadi masalahnya, kelemahan kita ini belum kalah. Kedagingan kita itu belum dikalahkan. Yang perlu kita kalahkan setiap hari. Ketika dagingan kita kalah, kuasa Tuhan semakin berkuasa dalam diri kita. Kita ngomong sepatah kata, setan pergi beneran. Kita punya otoritas dari Ilahi. Kita ngusir setan itu pakai nama Yesus saja, setan akan kabur kok. Nama Yesus itu begitu powerful. Saya sudah berulang kali melayani pelepasan, hanya sebut nama Yesus saja. Dia ketakutan, lari terbirit-birit. It's powerful sekali. Untungnya setiap saya pelayanan pelepasan, saya tidak pernah rekam. Kalau saya rekam mungkin bisa diupload di YouTube, kan lebih seru juga ya. Lain kali mungkin setelah COVID, kalau ada pelayanan pelepasan perlu direkam. Hanya dengan sepatah nama Yesus saja, sepatah kata nama Yesus saja, setan itu takut. Setan itu kabur, lari terbirit-birit. Dia tidak punya hak. Tetapi untuk sampai kita memiliki otoritas dan kuasa seperti itu, hidup kita harus bergaul dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan. Baru Tuhan percayakan kuasa dan pengurapannya dengan otoritasnya dalam diri kita. Tapi kalau kita ini nggak memiliki pergaulan, nggak kenal, nggak bisa membangun keintiman dengan Tuhan, ya kita coba usir setan nggak akan kabur. Justru kita malah seperti anak-anak imam Sekewa itu. Aku usir atas nama seperti yang Paulus usir, ya malah bawa belur ujungnya. Hanya ujungnya aja. Awalnya setan kaget, akhirnya dipermalukan, ditelanjangin. Tapi kalau kita ini memiliki hubungan pribadi seperti Paulus memiliki hubungan pribadi, setan akan kabur, kalang kabut. Yang jadi masalahnya, kalau setan kabur dalam nama Yesus, yang perlu kita perangin itu siapa? Kedagingan kita. Perlu kita salibkan setiap hari. Kenakanlah seluruh perlengkapan Allah senjata supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Anehnya ya, kita nggak menghancurkan iblis, tapi kita hanya bisa bertahan saja, bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sekarang iblisnya nggak datang, setannya nggak muncul, datang, ujuk-ujuk datang untuk menghancurkan kita. Dia selalu pakai tipu muslihat. Contohnya apa? Kita jengkel sama orang lain, nggak bisa mengampunin. Sebenarnya apa? Ada manifestasi setan kok di dalamnya itu. Kalau kita mengampunin, kita akhirnya kepahitan. Kita benci dan dendam, ya otomatis setan punya hak sah untuk mendudukin, menggagahin kita. Setan akan ngomong sama Tuhan, Tuhan, Allah, itu anakmu tuh, aku mau masuk kepada dia nih. Oh, nggak bisa, dia kan milikku. Nggak bisa, orang dia kepahitan. Ya kepahitan, ya udah pasti telas lah. Tuhan nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya kita perlu mengampuni, melepaskan pengampunan, membebaskan diri kita dari rasa tersinggung, sakit hati, supaya tidak ada celah iblis untuk masuk ke dalam kita. Karena setan selalu melalui tipu muslihatnya. Bayangin kalau setan datang kepada orang percaya, pada bapak-bapak terutama atau ibu-ibu, dalam bentuk tinggi, gede, berbulu, serem sekali, pasti bapak ibu kabur. Atau seperti perempuan kuntilanak gitu, datang ke bapak-bapak, pasti bapak-bapak kabur. Tapi kalau setan datang dalam bentuk pria yang ganteng, gagah, dada berbulu, manis ngomongnya, rayuannya maut. Kalau yang perempuan bodinya seksi, manis, putih, mulus, pasti bukannya malah lari kabur, malah lari mendekat. Itulah tipu muslihat iblis. Akhirnya hidup dalam dosa, tidak dalam kekudusan, tidak dalam komitmen perjanjian pernikahan yang kudus. Akhirnya apa? Jadi bulan-bulannya setan.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Dengerin baik-baik. Bapak Ibu, perjuangan kita itu bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Artinya ini pemerintah-pemerintah bukan pemerintahan yang ada, pemerintahan-pemerintahan roh jahat nih, melawan penguasa teror teritorial, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi peperangan kita hari-hari ini melawan roh-roh jahat, merawat setan. Nah, ini makanya diperlukan perlengkapan senjata rohani, senjata Allah, bukan pedang, bukan pisau, bukan lembing, bukan tombak, tetapi perlengkapan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Jadi yang bentuknya darah dan daging, termasuk istrimu, termasuk suamimu, termasuk mertuamu, termasuk bosmu, termasuk anak buahmu, pembantumu, sopirmu, atau siapapun juga yang ada darah dagingnya, dia bukanlah musuhmu. Dia yang harus dikasihi, dia harus dihormati, dia harus dengar firman Tuhan, dia harus kita lebih banyak lepaskan pengampunan supaya hidup kita tidak terjerat dalam dosa. Dia bukan musuh kita. Yang ada darah dagingnya itu bukan musuh kita. Jangan salah sasaran. Suaminya, istrinya dianggap setan, dimusuhin. Salah. Karena peperangan kita itu melawan pemerintah-pemerintah roh jahat, tentunya melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh jahat di udara. Supaya kita berkemenangan, ngapain? Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawannya pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, termasuk apa? Bekerja. Kita itu tetap berkemenangan di tempat pekerjaan, di pelayanan, dimanapun juga. Kita itu tetap berkemenangan, harusnya loh ya. Karena kita benar-benar ada kuasa Tuhan. Terus, jadi berdirilah tegap, tetap tegak, nggak boleh letoy, nggak boleh lemes, tetap melihat Yesus perkasa, memiliki kekuatan, karena Tuhan tetap menyertai kita. Berikat pinggang kebenaran, tetap hidup dalam kebenaran, tidak boleh hidup kompromi dengan dosa, untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kebenaran berbaju sirahkan keadilan. Nggak pilih-pilih kasih juga nih. Hati kita ini meski benar murni, tulus nih, nggak bisa pilih-pilih orang nih. Hati kita itu benar-benar harus murni di hadapan Tuhan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan bergunalah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari sejahat. Terimalah topeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu, dan berjagalah dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk orang kudus. Artinya kita mesti jagain hati kita, pikiran kita, semua kehendak kita ini dijagain dengan baik. Jangan sampai kita itu masuk dalam jebakan tipu muslihatnya setan. Bapak Ibu, jadi mulai sekarang perhatikan baik-baik. Kalau ada orang jengkel sama kamu, bikin marah kamu, ngecewain kamu, mengkhianati kamu, melukai kamu, dia kan bukan musuhmu. Musuhmu adalah roh-roh jahat di udara. Mungkin itu orang yang dipakai setan, menjadi kepanjangan tangan setan. Maka kita harus tahu nih, kita harus lebih cerdik. Jangan-jangan itu sebagai tipu muslihatnya setan. Jangan malah kita kesel dengan orang tersebut, kita ingin balas dendam, kita sakit hati, benci, ya kita masuk dalam jebakannya setan. Kata kecewa dalam bahasa aslinya itu artinya umpan. Jadi kalau saya percaya itu salah satu tipu muslihat iblis adalah kekecewaan. Makanya kecewa itu kan selalu berhubungan dengan orang lain, nggak bisa dengan diri sendiri kan. Bisa juga kecewa dalam diri sendiri. Kenapa kecewa dalam diri sendiri? Pasti ada koneksinya dengan orang lain. Jadi gini, kalau ada orang yang jengkelin kita, siapapun orangnya, mau itu bos, orang tua, pasangan hidup, anak, pembantu, sopir, atau pendeta sekalipun, kalau hati kita ini nggak benar nih, nggak serak sama orang tersebut, atau terluka, atau tergores, atau bersinggung dengan orang tersebut, jangan sampai ada kekecewaan dalam diri kita. Kita harus melepaskan pengampunan, kita harus jaga dengan baik hati kita. Jangan sampai kita masuk dalam jebakannya setan. Jadi masuk dalam tipu muslihatnya setan. Akhirnya ujungnya apa? Kita sendiri yang rugi. Karena apa? Kita akan jadi gagahan setan. Kalau kita masuk dalam tipu muslihatnya iblis akan perlahan-lahan masuk melewat kelemahan tersebut. Tujuannya untuk menguasai kekuatan kita, untuk hancur. Akhirnya kita
dalam cengkeraman setan. Makanya kalau orang dicengkeram setan, akhirnya manifestasinya pekerjaan, pikiran, perbuatannya manifestasi setan. Jadi tidak akan bakalan mengalami kemenangan lagi. Solusinya gimana? Perlu kuasa Roh Kudus. Kalau ada orang-orang yang dirasuk setan, tidak, susah sekali. Dengan pun memiliki kelemahan yang terus jatuh dalam dosa, temuin pendetamu, minta layani pelepasan. Diputuskan. Yang pernah belajar ilmu macan putih, kejawen, atau apapun juga lah. Percaya Feng Shui itu perlu diputuskan. Hubungan dengan okultisme, masa lalu itu perlu diputuskan. Itu ada ikatan dengan setan, itu harus dipatahkan. Yang otomatis kalau orang diikat nggak bisa melepaskan dirinya sendiri. Dia perlu orang lain untuk lain pelepasan. Supaya ngapain? Bebas, free. Dan akhirnya mengalami kemenangan. Perlu hamba Tuhan yang mendoakan, hamba Tuhan yang merapan tentunya. Jadi Bapak Ibu, saya percaya kita meski sadar diri, jangan sampai masuk dalam jebakannya setan, dalam tipu muslihatnya setan, karena setan akan terus menjegal kita, supaya kita masuk dalam perangkapnya dia. Karena setan tahu persis waktunya sudah sempit lagi. Makanya dia pakai berbagai cara untuk menyesatkan orang percaya. Menyesatkan orang percaya menjadi miliknya, kembali menjadi gagahannya dia, menjadi miliknya dia kembali. Tapi kita harus berjaga-jaga, jagain hati. Jangan sampai di akhir zaman ini kita malah terjerumus, terjebak, dan hancur dalam gagahan setan. Berdoa, bergaul dengan Roh Kudus, minta kekuatannya dia. Cintai Tuhan dan segenap hatimu, dan segenap kekuatanmu. Dan cintai sesamamu. Itu akan menjadi senjata yang baik. Senjata yang terhebat setelah nama Yesus, dan setelah Roh Kudus, dan setelah darah Yesus adalah hidup kita dalam kekudusan. Ketika kita ini hidup dalam kekudusan, kita itu seperti diproteksi. Setan tidak berani nyentuh kita. Amin. Kekudusan adalah senjata ampuh untuk menghancurkan pekerjaan setan, menelanjangi pekerjaan setan. Senjata yang paling mujarab untuk menghancurkan semua pekerjaan setan, salah satunya adalah hidup dalam kekudusan dan kesucian. Amin. God bless you.